Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family. Hari ini kita bertemu kembali dalam renungan. Judul renungan pada pagi hari ini saya beri nama Parents Be Aware. Jika kita melihat keadaan dunia, semakin hari kita menyaksikan bahkan kita mendengar berita-berita yang sangat tidak mengenakan. Terjadi pembunuhan di mana-mana. Terkadang alasan pembunuhan sangat tidak masuk akal. Hanya karena masalah sepele saja sudah dapat menghilangkan nyawa manusia. Seolah-olah nyawa manusia sudah tidak ada harganya. Perampokan, pemerkosaan, dan berbagai macam kekerasan yang terjadi semakin marak dalam dunia ini. Di sisi lain juga kita kerap membaca, mendengar, atau bahkan menyaksikan sendiri adanya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, di mana yang menjadi korban biasanya perempuan dan anak-anak. Belum lagi masalah lain yang terjadi di dunia ini. Kita mendengar bencana alam terjadi di mana-mana. Ada gunung meletus, tsunami, bahkan gempa yang belakangan ini sering terjadi di tanah air kita. Belum lagi masalah banjir yang menerpa Jakarta setiap kali musim penghujan datang. Setujukah saudara kalau saya katakan bahwa kehidupan di dunia ini semakin sulit dan semakin tidak ada kepastian? Belum lagi isu-isu sosial dan politik yang terjadi di sekitar kita. Rasisme, intoleransi, fanatisme yang salah, dan lain sebagainya. Juga pembulian yang semakin marak di sekolah-sekolah, pemerkosaan murid sekolah, penjualan anak, dan begitu banyak kejahatan yang terjadi di sekitar kita di dunia ini yang kita tempati saat ini yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. LGBT semakin marak dan terang-terangan. Pesta seks yang terjadi di tempat-tempat umum semakin dilakukan terang-terangan. Remaja-remaja yang terjerat dalam kehidupan malam, prostitusi, narkoba, dan lain sebagainya. Di negara-negara terutama di Eropa, pernikahan sesama jenis sudah disahkan, bahkan dilakukan pemberkatan di gereja. Tidak hanya itu saja, tidak hanya laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, tapi juga penyimpangan seksual di mana manusia melakukan persetubuhan dengan binatang. Semua hal ini mengingatkan kita akan Sodom dan Gomora yang dimusnahkan oleh Tuhan karena kejahatan yang mereka lakukan sangat besar. Sebab pada masa itu lelaki sudah melakukan persetubuhan dengan lelaki. Terjadi penyimpangan seksual yang sangat memalukan dan menjijikan di kota Sodom dan Gomora pada waktu itu. Tidak ada yang namanya norma hukum atau etika. Semua orang bebas berbuat semaunya. Dan kejahatan yang dilakukan kota Sodom dan Gomora sudah naik sampai kepada Tuhan seperti yang dikatakan dalam Kejadian 14 ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Segala dosa dan penyimpangan yang dilakukan oleh Sodom dan Gomora mulai terjadi lagi di abad sekarang ini. Potensi besar dari sosial media yang memudahkan setiap orang mudah mengaksesnya, termasuk anak-anak, memudahkan dosa ini semakin berkembang. Bahkan di film anak-anak sekalipun, yang seharusnya memiliki sifat mengedukasi, sudah tidak terselip lagi pesan-pesan yang tentang moral, melainkan pesan-pesan LGBT atau pesan-pesan yang tidak pantas, yang dilakukan dengan tidak sembunyi-sembunyi lagi, tetapi secara terang-terangan. Bahkan dari covernya saja sudah terpampang jelas kalau tayangan itu memiliki pesan LGBT. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, lalu bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita agar mereka tidak terseret dalam arus kerusakan moral yang luar biasa yang sedang melanda dunia ini? Bagaimana kita dapat mendidik anak-anak kita agar tetap teguh, tidak tergoyahkan? Jawabannya hanya satu, yaitu dengan membekali mereka dengan dasar iman yang kuat melalui firman Tuhan. Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Mendidik di sini bukan hanya mengajarkan agar anak-anak membaca firman Tuhan, tetapi juga mengajar agar mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, mengajarkan mereka menjadi pelaku firman. Lalu bagaimana kita mengajar mereka agar mereka bisa menjadi pelaku firman? Yaitu dengan kita sendiri menjadi pelaku firman. Karena kita tidak bisa mengatakan pada anak-anak kita agar mereka menguduskan hari Sabat sementara kita sendiri tidak melakukannya. Atau kita tidak bisa mengajar pada mereka pentingnya membayar perpuluhan sementara kita sendiri tidak membayar. Atau kita juga tidak bisa mengajar pada anak-anak kita mengapa kita harus melayani Tuhan sementara kita sendiri tidak mau terlibat dalam pelayanan. Karena itu sebelum kita mengajar anak-anak kita agar mereka menjadi pelaku firman, penting bagi kita untuk menjadi pelaku firman lebih dulu. Ingatlah bahwa kita tidak akan bisa selamanya mendampingi anak-anak kita. Suatu saat kita akan meninggalkan mereka lebih dulu. Dan apa yang kita tinggalkan pada mereka, itulah yang terpenting dalam kehidupan mereka. Kita bisa saja meninggalkan warisan yang banyak.
uang, perhiasan, deposito, apapun juga. Tapi semua itu akan habis. Tapi jika kita meninggalkan iman yang teguh pada mereka, dasar yang kuat, yang berpegang teguh pada firman Tuhan, maka itu berarti kita meninggalkan warisan yang berharga. Karena apa? Karena dengan dasar firman Tuhan yang kokoh, iman yang teguh, mereka akan mampu membedakan mana yang baik dan tidak, mana yang patut dan tidak, mana yang berkenan bagi Allah dan mana yang tidak. Mereka akan tahu memilih mana yang benar. Mereka akan tahu mengambil keputusan yang benar. Mereka akan tahu jalan yang benar. Dan yang terpenting, jika mereka menyertakan Tuhan dalam setiap langkah hidup mereka, maka apapun boleh terjadi di dunia ini, tapi tangan Tuhan yang kuat akan memegang dan mengangkat anak-anak kita. Saudara, kita tidak bisa mengawasi anak-anak kita selama 24 jam terus-menerus. Tidak ada jalan yang terbaik. Satu-satunya jalan adalah kita mendoakan mereka, menyerahkan mereka sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Doa adalah senjata yang penting, terutama bagi kita, para orang tua. Doa kita bisa melindungi anak-anak kita dari segala pergaulan yang tidak baik, dari segala kejahatan, bahkan dari segala kuasa kegelapan. Saatnya bagi para orang tua untuk menjadi warrior-warrior doa bagi anak-anaknya. Saatnya bagi para wanita, para ibu untuk menjadi warrior-warrior doa bagi suami, anak-anak maupun anggota keluarga yang lain. Saatnya bagi para ayah, bapak, suami untuk menjadi warrior-warrior doa bagi istri, anak-anak maupun juga anggota keluarga yang lain. Saatnya juga bagi anak-anak untuk menjadi warrior-warrior doa, mendoakan orang tua, saudara, juga anggota keluarga yang lain. Saatnya bagi keluarga-keluarga Kristen memiliki mezbah doa dan berdoa bersama setiap hari. Juga saatnya bagi anak-anak Tuhan untuk menjadi warrior-warrior doa dan berdoa bagi hamba-hamba Tuhan supaya mereka kuat, teguh berdiri dalam firman Tuhan yang benar, melayani dengan sungguh-sungguh dengan kerendahan hati, juga berdoa bagi gereja. Dan juga yang penting adalah saling mendoakan satu sama lain antara anak-anak Tuhan di seluruh dunia ini. Intinya adalah setiap dari kita, siapapun kita, bisa menjadi warrior-warrior doa. Efesus 6 ayat 12-13 mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari dunia yang kami hidup saat ini sudah semakin jahat, penuh dengan dosa dan yang menjijikan Tuhan. Tapi Tuhan, ajar kami untuk kami boleh terus tetap berpegang teguh kepada firman-Mu. Terlebih kami para orang tua, jadikan kami para orang tua Tuhan yang aware, yang sadar, yang berhati-hati Tuhan terhadap tingkah laku anak-anak kami Tuhan. Kami tidak bisa menjaga mereka selama 24 jam, tapi kami bisa menyerahkannya ke dalam tangan-Mu yang kudus Tuhan. Engkau yang akan menjaga mereka, menyertai mereka melalui doa-doa kami. Jadikan kami pejuang-pejuang doa. Jadikan kami warrior-warrior doa-Mu Tuhan. Untuk kami mendoakan orang tua, suami, istri, anak-anak, saudara. Terlebih lagi kami mendoakan gereja kami, mendoakan hamba-hamba Tuhan. Juga kami saling mendoakan satu sama lain, anak-anak-Mu di seluruh dunia ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mau jadi warrior-warrior doa-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kejahatan yang terjadi saat ini memang sudah tertulis dalam firman Tuhan. Akan ada satu masa di mana Tuhan sendiri akan datang dan memusnahkan semua itu. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga kemurnian iman kita untuk dapat tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan dan menerima mahkota kehidupan kita pada waktunya nanti. Amin. Tuhan Yesus memberkati.